Berbagai lima kata, beberapa komentar makanya kita di dalam belakang sosial. Imot masuk Islam, tepoti jala sosoni mas sambut naik tu alupan di pada pakamian bahiran. Daposo di patadwau pasarat tukun halama Tuhanmu. Di bagasan Tuhan di patadwau, Tuhan ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa di bagasan Tuhan itu di pembalia doa Tuhanmu, posma kamu mengasesa sambut na dosa kita. Hasagapun na di patadwau di kita. Anugerah kasih setia dan kebenaran Bapa itu telah menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan Evangelium minggu kita hari ini, Minggu 17 setelah cerita
baptis. Tertulis dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah satu orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanlah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil mengucapkan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi akhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tiada di antara mereka yang kembali untuk dimuliakan Allah selain daripada orang asing ini." Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada hari ini, pertolongan Tuhan dalam pergumulan. Menjadi pertanyaan, bagaimana agar Tuhan menolong kita dalam setiap pergumulan? Semua kita, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, hidup penuh dengan pergumulan. Ada yang bertumbuh ekonomi, ada yang menghadapi pergumulan dalam kesehatan, bahkan ada pergumulan iman. Namun firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 17 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menolong orang yang datang kepadanya dengan iman dan hati yang bersih. Marilah kita renungkan. Ada 3 poin yang perlu kita renungkan dari kisah 10 orang kusta ini. Yang pertama, datang memohon kepada Tuhan dalam pergumulan. Dalam Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 13, 10 orang kusta berdiri dari jauh dan berseru, "Yesus, Guru, kasihanlah kami." Penyakit kusta membuat mereka dikucilkan. Penyakit kusta membuat mereka dikerugi. Penyakit kusta membuat mereka kehilangan pengharapan. Namun mereka tetap datang walaupun dari jauh untuk memohon pertolongan daripada Yesus. Yang kita lihat dari 10 orang penyakit kusta itu, mereka tahu bahwa hanya Yesus yang mampu menolong, bahkan memberikan kesembuhan dari penyakit kusta. Bapak Ibu saudara-saudara, kunci pertama pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi, kesehatan, kunci pertama, datanglah kepada Yesus dengan hati dan iman.
bisa kita lihat dari kehidupan seorang penyanyi itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sekarang banyak juga orang yang menghadapi penyakit kusta rohani, sehingga ada seorang ketakutan dan bahkan keraguan. Namun seringkali kita mencari pertolongan ke tempat-tempat lain yang ada di dunia ini, baik pertolongan dari manusia, baik pertolongan dengan tolak ukur uang, baik pertolongan dari kekuasaan yang ada di dunia ini. Tuhan mau agar kita, Bapak Ibu, saya, kita semua datang kepadanya, bukan karena kita salah gagal, tapi jangan salah melalui pergumulan. Pertama, datanglah kepada Yesus. Ada satu ilustrasi seorang anak kecil kehilangan mainannya. Di saat mainannya hilang, dia langsung menangis dan mencari ibunya. Dia tahu bahwa ibunya pasti tahu cara menemukannya. Di saat mainannya diberikan ibunya kepada anaknya, dia tidak menangis lagi. Begitulah sebaliknya kita, Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengalami pergumulan, kehilangan damai, bahkan menunggu dan menunggu, jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Intinya adalah segera kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan dengan berdoa dan iman kita menghadapi masalah. Jangan biarkan antara kita dengan Tuhan saat dijauhkan rasa malu atau tidak layak. Percayalah, sebab pada saat pergumulan sekarang, sebab pada saat masalah yang Bapak Ibu hadapi, ada bulan rohani, Allah peduli, Allah mengerti, sehingga percaya bahwa Tuhan peduli dan mendengar. Sebab doa kita yang kedua, yakini bahwa Tuhan mampu menolong kita dalam setiap pergumulan. Di saat penyakit di 10 orang kusta itu datang kepada Yesus, Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Tapi Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka taat dan berjalan dan pergi. Di saat mereka pergi di tengah jalan, mereka menjadi ahli. Pertolongan Tuhan terjadi ketika mereka melangkah dengan iman. Kata kunci dari kita meyakini bahwa Tuhan mampu menolong kita dalam pergumulan, iman yang disertai dengan ketaatan. Karena kita ingin Tuhan menolong kita, tapi seringkali Tuhan menunggu langkah iman kita seperti orang kusta itu. Tuhan mau kita tetap berjalan dengan ketaatan, meskipun belum melihat hasil. Di tengah sakit, di tengah krisis, iman membuat kita tetap melangkah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang petani yang benih di tanah yang kering. Dan Bapak Ibu semua yang tinggal di tempat ini, kehidupannya adalah petani. Sudah mengetahui bagaimana untuk dengan baik
dalam isolasi ini. Di saat ia melakukan ibadah, ia tidak tahu kapan hujan datang, tetapi ia percaya musim hujan pasti tiba. Begitu juga dengan iman. Walaupun di setiap kehidupan kita, seiring berjalannya waktu, kita menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, banyak pencobaan, tetapi harus kita melangkah karena percaya janji Tuhan, bukan karena situasi tampak mudah. Yakini kuasa Tuhan, bahkan ketika jalan keluar belum terlihat, lakukan dengan doa, lakukan dengan pelayanan, ketaatan, mesti ada hasilnya. Iman sejati bukan menunggu Tuhan bertindak, tetapi berjalan karena percaya Tuhan akan bertindak. Yang ketiga, disyukuri pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dari 10 orang yang disembuhkan itu, hanya satu yang datang kepada Tuhan, hanya satu yang memuliakan Tuhan. Sehingga Yesus tanya, berkasih untuk orang itu telah cerita ini, di manakah yang disembuhkan orang itu? Yesus menegaskan bahwa yang kembali itu bukan hanya sembuh secara fisik, tapi juga selamatkan secara rohani. Hati yang bersyukur membawa keselamatan sejati. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan manusia sekarang ini, banyak orang yang lupa bersyukur setelah ditolong Tuhan. Saat susah mereka berdoa, saat mengalami banyak pergumulan mereka datang berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah diberkati, banyak orang, termasuk setiap orang yang sudah menjadi taat, lupa bersyukur. Padahal cara syukur menjadikan kita tetap dekat dengan Tuhan. Padahal cara syukur melatih kita untuk melihat kebenaran di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, seorang pasien yang diselamatkan dari kecelakaan truk berkata, saya akan hidup dengan tujuan baru untuk memuliakan Tuhan. Dia bersyukur karena dia melewati berbagai banyak masalah. Dia bersyukur dijauhkan dari kematian. Syukur sejati tidak berhenti di kata terima kasih, tetapi diwujudkan dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, melalui ibadah firman ini Bapak Ibu saudara-saudara, harus kita yakini bahwa pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Sebab apapun pergumulan saudara-saudara, yakini Tuhan pasti sanggup memberikan pertolongan. Kalau Tuhan mampu menolong kita, terkadang dalam kehidupan kita tidak mampu untuk melewati itu. Percaya, datanglah kepada Tuhan dengan berbagai macam pergumulan. Yakini bahwa Tuhan mampu menolong dalam setiap pergumulan saudara. Ini tidak lagi syukuri pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Oleh karena itu, Tuhan selalu siap menolong dalam setiap pergumulan saudara. Namun,
kita melalui perjalanannya dan memohon kepada Tuhan dengan iman, yakin dan taat mesti hidup melihat kasih, bersungguh dalam hidup yang dimuliakan Tuhan. Seperti satu orang yang bersaudara, dia mengalami kesembuhan baik fisik dan rohani. Dia dapat berterima dan bersyukur. Kiranya kita pun menjadi umat-umat yang selalu datang, percaya dan bersyukur, sebab pertolongan Tuhan nyata bagi orang yang berseru kepadanya dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini di mana Engkau bertemukan kami dengan Engkau tempat ini Tuhan. Sedang berkata, kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah kehidupan kami itu karena pertolongan-Mu nyata bagi kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ini. Masih banyak yang akan kami jalani. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi bahwa kami percaya bahwa Engkau ada di setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat. Bila ada yang mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kesehatan, baik pergumulan yang lain, kami berdoa, ingatkan imannya Tuhan, supaya mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi orang yang berseru kepada-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi firman yang hidup bagi kehidupan kami, dan firman-Mu ini menjadi persembahan yang kami kita yang bisa kami bawa dari tempat ini. Terima kasih. Kami serahkan segala kehidupan kami. Kami juga serahkan doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kata Bapak Nina. Dia mengambil dari batu hijau, bulu haruan satu sinoleh mengeringkan untuk nasa peribahasa pasal kami masih nasa lagi umi kami pilih nami ibu. Saya jalan mai kami itu dan khusus ibu. Masuk-masuk mai jalan kamuti asal hasil kami pilih ibu. Tapi pun menghadap jauh untuk teman-teman yang dia menghubungi video. Buhay walohana mi balik hindi terpilih. Asalam pinandahani ko lang ni silang ilang ibu kami. Asalam pinipilip kami kandung kaulani ko. Kahit pinihili Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.
Dilupakkan Tuhan di batama Tuhan Tuhan. Jalan pasokan Madalena Tuhan di Nabi. Amin.